Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah Managerial Economics, Ekonomi Manajerial. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang keputusan dalam ketidakpastian dan risiko. Pokok bahasannya akan meliputi keputusan dalam ketidakpastian mencakup kriteria maksimin, kriteria maksimak, kriteria minimak, kriteria Hurwitz, dan kriteria Laplace. Keputusan dalam risiko itu mencakup kriteria nilai harapan yang hilang, kriteria nilai harapan informasi sempurna. Suasana pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, dalam keadaan risiko, dalam ketidakpastian, dan dalam suasana konflik. Itu 4 suasana yang biasa dihadapi di dalam proses pengambilan keputusan. Analisis keputusan dalam ketidakpastian, informasi yang tersedia tidak sempurna, tidak lengkap. Peristiwa yang terjadi mungkin dapat diketahui, tetapi probabilitasnya tidak diketahui karena distribusi probabilitasnya tidak dapat disajikan. Analisis keputusan dalam risiko, yaitu informasi yang tersedia tidak sempurna juga sama. Seluruh peristiwa yang akan terjadi dapat diketahui. Probabilitas kejadian dapat diketahui karena distribusi probabilitasnya dapat disajikan. Jadi bedanya antara keputusan dalam ketidakpastian dan keputusan dalam risiko, ketidakpastian itu tidak ada probabilitas yang diketahui. Sedangkan dalam risiko itu ada probabilitas sehingga risikonya itu bisa dihitung. Keputusan dalam ketidakpastian. Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian adalah suatu suasana keputusan di mana probabilitas hasil tidak diketahui. Kalau kita perhatikan tabel 13.1 ini, matrik payoff hasil investasi pada berbagai kondisi perekonomian. Prospek perekonomian katakanlah cerah, sedang, lesu. Alternatif investasinya saham, tanah, tabungan. Pada kondisi cerah, saham itu paling tinggi. Kemudian tanah, tabungan. Pada proses perekonomian sedang, itu saham masih tinggi. Tanah dan tabungan tetap. Pada perekonomian lesu, itu saham itu negatif itu. Tanah juga rendah. Tabungan masih tetap. Jadi kalau kondisi perekonomian lesu, kelihatannya tabungan atau deposito itu masih lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Keputusan dalam ketidakpastian kriteria maksimin. Kriteria maksimin adalah nilai maksimum dari payoff yang minimum yang mungkin. Kriteria ini digunakan oleh pengambil keputusan yang pesimistik, konservatif, dan penghindar risiko. Kalau kita tampil berikutnya, kita merupakan hasil terendah setiap kemungkinan investasi pada berbagai situasi. Maka ini payoff terkecilnya itu ya saham itu minus, tanah 1, tabungan yang paling gede. Kalau orang yang pesimistik pilih tabungan, orang yang penghindar risiko pilih tabungan, aman dia. Karena dia memperkirakan bahwa kondisi perekonomian itu lesu. Kalau maksimak itu kriteria yang nilai maksimum dari hasil payoff maksimum, jadi maksimum dari yang maksimum. Kriteria ini digunakan oleh pengambil keputusan yang optimistik dan berani mengambil risiko. Kalau di tabel ini hasil maksimum kemungkinan investasi dari berbagai suatu ekonomi, yaitu suasana ekonomi cerah. Pada ekonomi cerah itu yang maksimum ya saham, kemudian tanah dan tabungan. Tinggal di sini artinya soal sikap si investor terhadap kondisi yang ada, dia optimis atau pesimis. Nah, keputusan dalam ketidakpastian dengan kriteria minimak atau kriteria regret, penyesalan yang diperkenalkan oleh
L.J. Savage bersandar pada konsep opportunity loss atau regret, penyesalan, kemungkinan rugi atau penyesalan. Kriteria regret memilih nilai minimum dari opportunity loss yang maksimum. Kalau kita lihat dari tabel matrik regret, kemungkinan investasi berbagai situasi ekonomi ini, kita lihat, ya kita bikin lagi matriknya. Kalau perekonomian cerah, kita pilih saham, itu kita nggak nyesel, penyesalannya 0. Jadi maksimum dikurangi investasi maksimum. Kalau sedang juga masih saham 0, paling kecil. Tapi kalau lesu, tabungan itu yang penyesalannya paling minimum, gitu. Penyesalan paling minimum. Keputusan dalam ketidakpastian dengan kriteria minimak. Nilai regret atau opportunity loss dari kemungkinan investasi dapat diperoleh dan hasilnya disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan kriteria minimak, nilai minimum dari regret yang maksimum itu adalah saham 9. Minimum dari regret maksimum ya tetap tabungan. Tabungan tanah. Karena kalau saham itu penyesalannya maksimum. Jadi minimum dari penyesalan yang maksimum. Keputusan dalam ketidakpastian dengan kriteria Hurwitz, di mana ini merupakan kompromi antara kriteria maksimin dan kriteria maksimak. Koefisien optimistik itu nilainya antara 0, lebih besar dari 0, lebih kurang dari 1. Alternatif keputusan terbaik adalah payoff maksimum dikalikan koefisien optimistik dan minimum dikalikan koefisien pesimistik. Koefisien pesimistik itu kebalikan dari koefisien optimistik. Kebalikan dalam artian satu kurang optimistik. Nah, ini kalau ada alternatif investasi yang maksimum dan yang minimum disandingkan di sini, maka dengan kriteria khusus itu kan tergantung seberapa optimis, seberapa pesimis seorang pengambil keputusan. Kalau A-nya sama dengan 0, itu kriteria maksimin. Kalau A-nya sama dengan 1, kriteria maksimal. Kalau misalnya A-nya 0,6, maka ya, optimistiknya 0,6, maka pesimistiknya 0,4. Ini hasilnya. Kita lihat hasilnya ini yang maksimum adalah tanah. 5,2. Ya. Maka dengan tingkat optimistik atau tingkat pesimistik yang berbeda, itu kan dihasilkan payoff yang berbeda juga. Keputusan dalam ketidakpastian dengan kriteria Laplace, kriteria maksimak terjadinya peristiwa paling disukai, kriteria minimak terjadinya peristiwa yang paling tidak disukai, kriteria Laplace adalah semua peristiwa mempunyai probabilitas yang sama untuk terjadi. Dalam hal ini probabilitasnya per n. Per n kalau kita lihat dari sini nih, tanah dan tabungan. Either tanah atau tabungan. Ringkasan dari analisis keputusan dalam ketidakpastian. Perhatikan ringkasan hasil berdasarkan berbagai kriteria. Kalau kriteria maksimin, pilihannya tabungan. Kriteria maksimal, pilihannya saham. Kriteria minimak, tanah. Hurwitz dengan optimistik 0,6 itu tanah. Kriteria Laplace itu tanah atau tabungan. Jadi tergantung sifat dari pengambil keputusan ini sebenarnya kriteria ini.
Keputusan dalam risiko, ini ya, bahasan kita lebih lanjut. 3 tahap analisis keputusan dalam risiko. Yang pertama, identifikasi macam-macam tindakan yang tersedia. Kemudian pendugaan peristiwa yang mungkin dan probabilitasnya. Yang ketiga, penentuan payoff untuk suatu tindakan. Ini kalau prospek perekonomian cerah, P 0,4, lesu 0,6. Saham sama tadi kayak ini lesu dan cerah. Tinggal bagaimana kita memutuskan ini. Tabungan tetap sama tuh. Keputusan dalam risiko, kriteria nilai harapan. Nilai harapan atau expected value rata-rata tertimbang dari payoff untuk setiap kombinasi tindakan peristiwa dikalikan dengan probabilitas peristiwa tersebut. Kriteria keputusan adalah nilai harapan yang terbesar. Nah, ini dihitung nih. Tadi probabilitas P1 itu probabilitas, dan P2 juga probabilitas 1 kurang P1. Saham itu kalau 0,4 kali 10 tambah 0,6 kali min 4 sama 1,6. Tanah tinggal probabilitas saja ini hitung. Jadi kalau dari tabel ini hasil payoff dengan expected value ya tabungan. Tabungan itu tertinggi nilai harapannya. Kriteria nilai harapan yang hilang ini kebalikan sebenarnya. Prinsip dasar kriteria nilai harapan yang hilang, expected loss opportunity loss maksud saya, meminimumkan kerugian karena pemilihan alternatif keputusan tertentu. Kesempatan yang hilang untuk semua alternatif dan kondisi perekonomian, kita rubah lagi tadi matrik payoff-nya. Ya. Saham, itu kalau yang cerah itu jadi kita nyeselnya 0 gitu. Opportunity loss-nya 0. Karena maksimum dia yang maksimum, jadi diambil yang maksimum. Ini yang cerah peluangnya 0,4 dan yang lesu peluangnya 0,6. Ya ini agak pesimistik sebenarnya ini. Agak pesimistik. Sehingga kita hitung nilai harapan yang hilangnya itu yang paling kecil pilih yang paling kecil. 2, pilih tabungan. Kalau kita pesimistik, maka kita akan memilih yang tabungan. Keputusan dalam risiko dengan kriteria harapan informasi sempurna. Membanding hasil dalam keadaan informasi sempurna dengan hasil dalam keadaan risiko akan memperoleh nilai harapan informasi sempurna. Nilai harapan informasi sempurna sama dengan nilai kesempatan yang hilang minimum. Nilai harapan informasi sempurna merupakan jumlah maksimum yang dapat dibayar oleh pengambil keputusan untuk mendapatkan informasi sempurna. Jadi ada trade-off-nya. Kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak, kita perlu biaya untuk mendapatkan informasi itu. Kriteria nilai harapan informasi sempurna, expected value of perfect information, perluasan kriteria nilai harapan dan kriteria harapan yang hilang. Nilai harapan informasi sempurna adalah selisih antara keputusan dalam situasi ada kepastian dengan keputusan dalam situasi risiko. Ini kita lihat ya, cerah lesu, keadaan ekonomi cerah lesu, keadaan risiko kita pilih tabungan, lesu juga tabungan, keadaan pasti saham, dan tabungan 5. Nilai informasi sempurna ekonomi cerah 5, probabilitas informasinya 0,4 untuk cerah dan 0,6 untuk lesu. Jadi sangat tergantung kepada sekali lagi proses keputusan dalam keadaan ketidakpastian dan risiko itu, berdasarkan kriteria yang ada itu lebih ditentukan pada bagaimana sikap pengambil keputusan terhadap kondisi perekonomian.
Demikian bahasan kita tentang pertemuan kita ini, tentang pengambilan keputusan dalam keadaan ketidaksempurnaan informasi, dalam ketidakpastian, dan dalam keadaan tersikap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.